Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Inspirasi, hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang laki-laki yang dibuang ke sampah pada masa Nabi Musa alaihi salam. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Ada seorang laki-laki meninggal di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafnahu lifisqihi. Karena kefasikannya, masyarakat sekitarnya tidak mau memandikannya dan tidak mau mengkuburkannya. Fa akhazu bi rijlihi wa tarahu fil mazbalah. Lalu mereka menarik kakinya dan menyampakkannya ke tempat pembuangan sampah. Fa auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalah wa huwa waliyun min awliya. Wahai Musa, telah mati seorang pemuda, seorang laki-laki pada desa ini, dan dia berada di tong sampah. Dia itu adalah salah satu dari waliku. Walam yaghsilhu walam yukaffinuhu walam yadfanuhu. Masyarakat yang ada di sekitarnya tidak mau memandikannya, tidak mau mengkafankannya, dan tidak mau menguburkannya. Fazhab anta, pergi kau ke sana Musa, kata Allah. Fa'arsilhu wa kaffinhu wa salli alaihi wadfanhu. Mandikan dia, kafankan dia, salatkan dia, dan kuburkan dia. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallah. Lalu Nabi Musa alaihi salam mendatangi tempat yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'alahum anil mayyiti. Lalu dia bertanya kepada masyarakat yang ada di situ tentang mayat pemuda tadi. Faqalu, lalu mereka berkata, Mata rajulun fi sifatin kaza wa kaza wa annahu kana fasiqan mu'linan. Benar, ada laki-laki yang meninggal dengan sifatnya seperti ini, seperti ini. Dia itu telah melakukan kefasikan yang terang-terangan. Faqala, lalu Nabi Musa berkata, Aina makanuhu, di mana tempatnya? Ditanya Nabi Musa, di mana tempatnya? Fa innallaha ta'ala auha ilayya li ajli. Allah mewahyukan kepadaku untuk datang menemuinya. Qala fa'limuni makanahu. Karena itu tolong kalian tunjukkan samaku di mana tempat tinggalnya. Fadhahabu falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil mazbalah wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi naja Musa rabbahu. Ketika Nabi Musa alaihi salam telah sampai di tempat pembuangan sampah dan melihat mayat pemuda tersebut dan telah mendengarkan keluhan dari masyarakat tentang keburukan akhlaknya, keburukan perbuatannya, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, Ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran. Ya Allah, kau suruh aku untuk menguburkannya, menyolatkannya, sedangkan kaumnya sendiri bersaksi bahwa dia ini adalah orang yang gemar melakukan kejahatan. Fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat takbir. Ya Allah, kau lebih tahu tentang pujian dan keburukan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa sadaqa qaumuhu fima haqqau anhu min su'i af'alihi. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, benar apa yang dikatakan masyarakat di sekitarnya tentang keburukan yang dilakukannya. Ghairu annahu tashaffa ilayya inda wafatihi bisalasati asya. Tapi ketika dia akan meninggal, dia memohon pertolongan kepadaku dengan tiga permohonan. Lau sa'ala biha minni jami'ul muznibina min khalqi la'ataituhu. Dan sekiranya seluruh orang yang berdosa di muka bumi ini memohonkan dengan permohonan yang sama seperti yang dimohonkannya, pasti aku akan memberikannya. Fakaifa la arhamuhu wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Maka bagaimana aku tidak mengasihinya, padahal sungguh dia telah memohon untuk dirinya, sedangkan aku adalah Zat yang maha pengasih dibanding maha pengasih lainnya. Qala Musa, ya Rabbi wa masalasa.
Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang tiga itu ya Allah?" Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lamma danat wafatuhu." Tatkala mendekati ajalnya, qala ya Rabbi anta ta'lamu minni. Ya Allah, Kau Tuhanku dan lebih tahu tentang diriku. Inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu aqra'ul ma'siyati fi qalbi. Ya Allah, aku telah banyak melakukan kemaksiatan, tapi di dalam hatiku aku membenci kemaksiatan itu. Lakin ijtama'a fi salasi hisalin hatta irtakabtul ma'siyat ma'a karahiyatil ma'siyati fi qalbi. Ya Allah, tapi di dalam itu terkumpul tiga hal sehingga aku melakukan kemaksiatan padahal hatiku membenci kemaksiatan itu. Awwaluha hawan nafsi warafiqus su'i wa iblisun. Yang pertama itu adalah hawa nafsu, yang kedua adalah teman yang buruk, yang ketiga adalah iblis la'natullahi alaih, iblis la'natullahi alaih. Wa hazihi salasa alqatni fil ma'siyah. Ketiga ini selalu mendatangiku saat melakukan kemaksiatan. Fa innaka ta'lamu minni ma aqul. Ya Allah, Kau lebih tahu tentang apa yang kuucapkan. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wasaniyatu, permohonannya yang kedua. Qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asi wa kana maqami ma'al fisqa. Ya Allah, Kau yang lebih tahu tentang diriku ketika aku melakukan kemaksiatan dan tempatku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Walakin, akan tetapi ya Allah, uhibbu suhbatas sholihin wa zuhdahum wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasikin. Tapi ya Allah, aku sangat suka, sangat sayang bersahabat dengan orang-orang soleh dan kezuhudan mereka, dan tempat bersama mereka itu lebih aku sukai ketimbang bersama dengan orang fasik. Wasali satu yang ketiga. Qala ilahi anta ta'lamu minni anna as-salihina kanu ahabbu ilayya minal fasikin. Ya Allah, Kau lebih mengetahui tentang diriku bahwasannya orang-orang soleh sangat aku sukai ketimbang orang-orang fasik. Hatta law istaqbalani rajulani solihun wa talihun, sehingga kalau sekiranya datang seorang laki-laki soleh dan seorang laki-laki yang tolih yang memiliki perangai yang buruk, laqaddimtu hajatas solih ala talih, pasti aku akan memenuhi hajat orang soleh ketimbang orang yang tolih, orang yang tidak mau melakukan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu. Maka aku mengasihi laki-laki itu dan aku memberikan ampunan kepadanya dan aku memberikan maaf untuknya. Fa inni raufur rahim khassatan liman aqarra bizzambi baina yadayya. Sungguhnya aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, khususnya buat orang-orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Wa hadza aqarru bizzambi faghfartu lahu wa tajawaztu anhu. Orang ini telah mengakui dosanya di hadapanku, maka aku mengampuni segala kesalahannya dan aku memberikan maaf untuknya. Ya Musa, if'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnuhu. Wahai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan, karena sesungguhnya aku memberi ampunan dengan sebab kemuliaan laki-laki ini kepada siapa saja yang mensolatkannya dan menghadiri pemakamannya. Sahabat Muslim Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini mengajarkan sama kita tidak boleh kita menilai seseorang itu dengan hal yang tidak baik. Sebab kita tidak tahu ketika di akhir hayatnya, jangan-jangan dia telah bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Tidak bisa kita vonis kehidupan orang seperti biasa, kebiasaannya buruk, padahal kita tidak tahu bagaimana di ujung akhir kehidupan. Semoga kisah ini memberikan makna yang positif buat kita,
mengingatkan kita juga ketika kita akan berpulang ke rahmatullah, jangan lupa mohonlah selalu keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah sangat suka orang yang memohon, mengadukan kesalahannya kepada Allah, lalu meminta supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.